orang Majus, tentang gembala. Wah, berita Natal itu untuk orang-orang sederhana ya, gitu. Tuhan Yesus mencari yang sederhana dulu loh. Nggak pernah main-main di dalam memperkatakan kebenaran, karena dia adalah kebenaran ya. Jadi kalau bicara Yesus itu jangan cuma berhenti pada kelahirannya. Halo semuanya, kita ketemu di Tune Into God bersama dengan saya Wiwi, Saya Feni. Saya Antoni. yang akrab kita sapa dengan sebutan Bang Bang An. Mumpung masih suasana tahun baru, kita sama-sama ngucapin Selamat tahun baru. Iya. Nah kali ini terus juga karena kita baru tahun baru, terus juga Natal baru aja lewat, tapi ada satu topik nih yang sepertinya menarik untuk kita angkat. Karena selama ini kan kalau Natal ya, biasanya nih kalau aku yang saya ikutin di gereja, biasanya tuh tema-tema ataupun cerita drama tentang apa coba? Tentang orang Majus, tentang gembala. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, Ya, kelahiran terus Tuhan Yesus. juga perjuangannya Yusuf sama Maria Ya, gitu betul. kan ya. Nah, kira-kira sebenarnya nih kalau dari Abang, ada gak sih topik yang sepertinya jarang gitu dibahas selain topik-topik yang tadi biasanya kita dengar pada umumnya gitu. Mungkin kita kan mungkin Iya. ada miss gitu. Iya, iya, topiknya pastinya kita udah tahu ya semuanya kisah-kisah itu. Tadi rekan-rekan juga sebutkan, apalagi kisah para gembala ya, yang dapat berita Natal dari para malaikat begitu. Itu satu kisah yang juga udah sangat kita hafal begitu ya, udah tahu banget ceritanya. Mungkin istilahnya saja, ada istilah-istilah dalam bahasa Ibrani ya, Apa yang kita mungkin tidak pernah dengar atau pernah dengar cuman sesekali begitu. Yang semuanya itu ada kaitannya dengan kisah kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, nama yang mau kita bahas kali ini itu Migdal Eder. Pernah dengar? Bukan keder ya, bukan keder ya. Ya, Baru ya. Migdal Eder, baru ya, baru tahu. Baru. Baru sebenarnya pas persiapan itu kita memang baru mencari ya. Iya, benar ya. Oke. Migdal Eder selama ini kita sudah bertahun-tahun, berdekade mungkin jadi Ya. orang Kristen tapi kok baru denger ya? Iya, oke. Baik, jadi Migdal Eder itu sendiri sebenarnya udah ada sebutan Migdal Eder itu sendiri di Alkitab ya. Bahkan di LAI pun menggunakan kata Migdal Eder itu. Ya, dan nanti di kitab Mika 4 ayat 8, Migdal Eder itu diterjemahkan di situ, Menara Kawanan Domba. Nah, kalau di Kejadian 35 supaya teman-teman dan saudara yang menyaksikan ya tayangan kita ini tahu, Kejadian 35 ayat 21 di sana dikatakan bahwa sesudah itu berangkatlah Israel di sini merujuk kepada Yakub, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, jadi kata Migdal Eder sendiri pun tertulis di Alkitab kita di terjemahan Indonesia ini begitu. Jadi itu nama tempat ya Bang ya? Iya, nama wilayah atau nama tempat. Udah ada dari zaman PL lah ya? Iya, perjanjian lama dimulai dari kisah Yakub Oh, ketika istrinya Rahel meninggal ya, dan Rahel itu dikuburkan di wilayah Migdal Eder atau Bethlehem Efrata, begitu. Dan sampai sekarang masih ada kuburannya. Masih ada? Begitu. Oh jadi kalau orang pergi ke sana masih bisa kunjungan? Bisa ada kuburan Rahel ya. Nah, yang sangat bisa dibilang itu tempat pemakaman atau kuburan yang sangat kultus sekali bagi orang Israel. Oke, Bethlehem itu berarti kan ya pada akhirnya nanti kan ya itu cerita kelahiran Tuhan Yesus, Iya. kita taunya sih di Bethlehem. Betul. Ternyata mungkin lokasi tempatnya kali ya, sekitarannya itu harusnya Migdal Eder juga disorot, tapi selama ini yang biasanya kita sorot Bethlehem, Iya. kayak gitu. Nah, Oke. kali ini kita akan ngebahas lebih ke Migdal Edernya sendiri Betul. gitu ya. Ya, jadi Migdal Eder itu dari artinya dulu ya. Migdal itu artinya menara, Ya, jadi Migdal itu menara, Eder itu kawanan domba. Jadi kalau digabungkan menara kawanan domba atau the tower of flock begitu ya. Jadi
Menara Kawanan Domba, dan itu letaknya memang di Bethlehem Efrata. Nah, Bethlehem Efrata itu kan dataran tinggi yang memang terkenal sekali dengan peternakan domba. Begitu ya, Bethlehem Efrata. Coba kita lihat Mika 4 ayat 8 boleh dibacakan oleh Feni, dan nanti Mika 5 ayat 1 dibacakan oleh Wiwi ya. Oke. Mika 4 ayat 8. Mika 5. Oke. Mika 4 ayat 8, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Oke, silakan Wiwi. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi kedua bagian ayat dari kitab Mika ini sedang mengajarkan tentang pengharapan yang Allah berikan kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan pengharapan itu akan tergenapi dengan datangnya Sang Mesias, gitu ya. Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi kitab Mika ini menubuatkan tentang kedatangan Sang Pengharapan atau Sang Mesias itu, yang kita tahu itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu ya. Dan dicatatkan di dalam Mika 5 ayat 1 tadi, di manakah tempat kelahiran Sang Mesias itu atau yang membawa pengharapan itu? Yang dijanjikan. Iya, yang dijanjikan itu di Bethlehem Efrata. Dan tadi di Mika 4 ayat 8 di situ dikatakan, hai menara kawanan domba. Nah, menara kawanan domba kalau kita lihat ke terjemahan Ibrani atau tulisan Ibraninya, itu Migdal Eder sebutannya. Ya, jadi hai Migdal Eder, kira-kira begitu ya. Aku kemarin sempat baca juga, memang dia tulisannya kan menara kawanan domba, dia tuh pakai huruf kapital depannya gitu loh. Jadi kayak seakan-akan bukan kayak kata biasa, tapi Betul. memang kayak menuju suatu tempat gitu ya. Betul. Sebelumnya nggak ngerti sih. Ya, jadi kalau kita kembali ke bahasa aslinya, menara kawanan domba di Mika 4 ayat 8 ini Migdal Eder. Oh, oke. Nah, sementara kalau di LAI, khususnya tadi ya Kejadian 35 ayat 21 kita baca ya, juga dituliskan ya Migdal Eder, cuma tidak diterjemahkan ke menara kawanan domba di situ. Atau dia tetap menggunakan bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Nah, menara kawanan domba atau Migdal Eder itu adalah wilayah Bethlehem Efrata. Nah, Bethlehem Efrata itu memang dinubuatkan oleh Allah kita tempat kelahiran Sang Mesias. Harus di situ. Karena sudah dinubuatkan ya, dan tergenapi. Kalau kita lihat sejarah membuktikan memang Yesus lahirnya di situ. Meskipun Yusuf dan Maria datangnya kan dari utara, dari Nazaret, wilayah Galilea, itu kan di Israel Utara itu. Nah, Israel Utara ini kan memang terkenal dengan orang-orang yang lebih mudah berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Orang-orang utara ini terkenal dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang bisa dibilang memang tidak terlalu suka tentang pengajaran-pengajaran begitu ya. Tetapi ada juga mereka yang suka pengajaran. Nah, tapi mayoritas orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang memang bukan terpelajar begitu. Dan orang-orang yang di selatan, yaitu Israel Selatan, Yerusalem, Yehuda begitu. Ini kan orang-orang yang sangat dekat dengan Bait Allah. Bait Allah kan ada di Yerusalem ya, di wilayah selatan Israel itu. Dan orang-orang dari sini itu orang-orang yang memang terpelajar pada umumnya. Sehingga ketika mereka melihat orang-orang dari utara itu, menganggap orang-orang utara itu nggak ada yang baik-baiknya gitu loh. Apa sih yang baik datang dari Nazaret, dari Galilea? Nggak ada begitu ya. Nah, ini yang membuat orang-orang di selatan itu susah sekali bergaul dengan dari utara. Tapi menariknya, Yusuf Maria datangnya dari utara. Tetapi penggenapan kelahirannya di selatan. Ya, Bethlehem Efrata itu. Nah, saya merenungkan ini kenapa ya utara selatan. Ya, dua bagian yang bisa dibilang kayak konflik, kayak nggak cocok begitu ya, bermusuhan. Berarti Tetapi Yusuf sama Maria ibaratnya kayak orang yang kurang ini menurut sejarah ya, tadi dong. mereka orang sederhana sekali. Ya, Dibandingin mereka yang orang sederhana. orang-orang Israel Ya, betul. selatan itu. Ya. Bukan orang yang bisa dibilang bukan orang kalangan cendekiawan, orang yang terpelajar begitu ya. Teman-teman, kalau kita lompat dikit, nanti kalau kita melihat di mana para murid Petrus, Yohanes secara khusus ketika mereka mengalami pertobatan dan
waktu itu Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka kan diberi kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh di Bait Allah, dan kejadian itu membuat Mahkamah Agama Yahudi itu marah besar begitu kan ya, dan mereka ditangkap, mereka dihadapkan ke persidangan. Itu nanti kita bisa dibaca di Kisah Rasul ya. Nah, mereka diperhadapkan dengan Mahkamah Agama Yahudi, dan para pemuka agama Yahudi itu menyebut Yohanes dan Petrus itu adalah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak terpelajar sebenarnya maknanya. Karena mereka datangnya dari utara, dari Israel utara, dari wilayah Galilea itu tadi. Orang-orang yang tidak terpelajar. Jadi pada umumnya memang tidak terpelajar begitu ya. Yusuf dan Maria orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan nanti kalau kita lihat mereka mempersembahkan, yang dipersembahkan ke Bait Allah waktu itu apa? Sama mereka. Burung merpati atau tekukur. Kalau mempersembahkan burung merpati atau tekukur itu menunjukkan strata ekonomi paling miskin sekali begitu ya, atau paling sederhana. Nah, menarik sekali bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias kita itu dinubuatkan lahirnya di Betlehem Efrata atau Migdal Eder tadi. Nah, Migdal Eder itu atau Betlehem Efrata sangat terkenal dengan peternakan domba. Dan ada kaitannya teman-teman dengan kenapa Yesus harus lahir di situ. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya, bukan hanya sekedar bicara, oh ya Yesus lahir di Migdal Eder atau Betlehem. Kebetulan aja di situ. Ya. Dan kalau kita belajar ya, Bethlehem itu kan artinya ada yang menerjemahkan ini rumah roti, ada juga yang menerjemahkan ini kayak tempat daging begitu ya, tempat daging atau rumah daging begitu. Kemudian Efrata itu diartikan subur atau berbuah lebat. Nah, coba kita kaitkan ya Bethlehem, Efrata, dua makna yang bisa dikaitkan dengan Yesus Kristus sendiri ya, bahwa dia adalah roti hidup, betul ya. Dia kan adalah sang roti yang hidup itu kan, dia kan berkata akulah roti hidup begitu ya. Dan di dalamnya lah kita dipuaskan bukan? Dan satu sisi Yesus itu juga Tuhan kita yang memberikan kita hal yang indah, hidup kita bisa berbuah lebat kan di dalam Dia. Ingat gak dikatakan oleh Yesus, kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Kristus maka kita bisa berbuah lebat kan. Membuat hidup kita jadi subur begitu. Nah, jadi ada kaitan-kaitannya semuanya itu dengan Kristus itu sendiri, Sang Mesias itu sendiri. Ya, jadi Migdal Eder, sekali lagi ya Migdal Eder, Betlehem Efrata itu terkenal sekali dengan peternakan domba. Dan peternakan domba ini bukan sembarangan peternakan domba, bukan kayak peternakan domba biasa begitu. Bedanya? Nah, bedanya adalah ini peternakan domba yang domba-dombanya itu akan dipasok, didistribusikan ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi Bethlehem dengan Yerusalem itu hanya berjarak 1000 kaki atau ya kurang lebih 1 mil begitu. Nggak terlalu jauh ya begitu. Jadi Bethlehem kemudian Yerusalem, di Yerusalem itu ada Bait Allah. Dan domba-domba untuk dikurbankan di Bait Allah itu didapatkan dari Bethlehem itu tadi, Migdal Eder itu tadi. Nah, dan ini nggak boleh sembarangan domba ya. Makanya kenapa di dalam aturan keimaman orang Yahudi, ada imam-imam yang dikhususkan untuk ngecek setiap domba yang lahir di Migdal Eder itu tadi, di Betlehem Efrata itu. Jadi setiap domba yang lahir itu akan dicek. Ini domba yang sehat, domba yang bagus. Kalau sehat, bagus, tidak bercacat, maka ini domba yang memang dipersiapkan untuk dikurbankan nanti, dikorbankan. Dan biasanya setiap domba yang baru lahir itu, kalau itu domba yang bagus, tidak bercacat, akan dibungkus dengan kain lampin. Nah, kayak cerita lah baby juga dong, Iya. domba juga pakai kain lampin. Nah, teman-teman dari sini udah melihat kesejajarannya ya dengan bayi Yesus atau sang anak domba Allah itu yang dibungkus dengan kain lampin. Dan berita kelahiran Yesus itu diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala ya. Iya, betul. Nah, para gembala itu di mana menjaga kawanan dombanya itu? Di Betlehem Efrata, Migdal Eder itu. Dan kenapa malaikat itu perlu mengatakan dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan? Itu kan sebutan-sebutan untuk para gembala ya. Kerja kan nggak dibilang malaikat anak itu akan dibungkus dengan
kain perca gitu ya, atau kain celemek gitu ya. Nah kalau kain celemek itu mereka nggak ngerti gitu kan ya, tapi kain lampin karena memang itu kalau kita bilang dekat sekali dengan mereka. Kain lampin itu memang digunakan untuk anak-anak domba yang baru dilahirkan. Kalau anak domba itu tidak bercacat atau bagus gitu ya, memang layak nanti dikorbankan, itu segera dibungkus dengan kain lampin. Jadi mereka bisa segera memahami dan terbaring di dalam palungan. Palungan zaman itu jangan kita bayangkan kayak palungan-palungan kita di Indonesia ya. Bahkan gua atau kandang tempat lahir Yesus itu jangan diasosiasikan kayak kandang di Indonesia ini. Makanya kalau kita lihat ya di Natal seringkali dekornya itu kandangnya itu kayak kandang ya kayak rumah, terus kandangnya itu ya kayak kandang-kandang di desa-desa di kampung-kampung di Indonesia yang pelihara kambing domba begitu. Padahal kandang-kandang di sana itu memang dari bebatuan begitu, bahkan palungannya itu pahatan dari batu-batuan begitu. Jadi ketika malaikat Tuhan menyampaikan hal ini kepada para gembala, mereka segera mudah memahami. Oh, ini bukan sekedar bayi biasa. Kira-kira begitu ya. Ini bukan bayi biasa. Bayi biasa kalau dia memang orang, apalagi raja, anak raja ya, keturunan orang-orang yang kalangan atas, masa sih dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Ini kayaknya ada makna deh di balik ini begitu ya. Para gembala mungkin bisa memahami akan hal itu. Dan jadi ketika Yesus lahir, dia harus lahir di Betlehem Efrata. Nggak bisa nggak lahir di situ, karena itu sudah dinubuatkan pasti terjadi. Dan ternyata makna dari kelahiran Yesus itu ada kaitannya dengan sejarah ya, di mana wilayah Migdal Eder, wilayah Betlehem Efrata itu adalah wilayah tempat pemasok domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah, begitu ya. Dan setiap hari memang ada kurban atau korban ya yang dipersembahkan di Bait Allah. Oh, yang ngomong-ngomong dengan menggunakan kata kurban atau korban, gitu ya. Nah, kurang bisa bedain. Ya, sebenarnya kita nggak apa-apa pakai kata korban. Kenapa? Karena kata korban dalam bahasa itu jadi kata korban itu memang dari bahasa Ibrani, bahasa Semitik. Bahasa Arab juga menggunakan kata korban. Bahasa Ibrani juga menggunakan kata korban. Oh, Q, maksudnya ya. benar-benar ada bahasa Iya. korbannya gitu. Dari Q ya, tapi ya Q-O-R-B-A-N, korban dibaca. Itu bahasa Semitik ya. Ibrani, Arab itu kan Semitik banget begitu ya. Jadi memang menggunakan kata korban. Korban itu ternyata punya arti. Artinya adalah sesuatu yang membuat kita itu dekat dengan seseorang atau sesuatu juga. Jadi sesuatu yang membuat kita itu dekat, menjadi dekat. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yesus Kristus, dia kan membuat kita jadi sangat dekat malah dengan Allah kita, ya kan? Dengan pencipta kita, begitu. Nah, jadi di dalam Kristus kita jadi dekat dengan Allah, bahkan kita pun dengan orang lain bisa disatukan ya, jadi kita jadi dekat, begitu. Nah, itu makna korban itu tadi ya. Kita jadi, kembali ke Tuhan Yesus korban. Betul, korban. Jadi nggak apa-apa kalau kita pakai kata korban juga. Tapi kalau kita merasa kayaknya lebih cocok kurban ya silakan. Tapi jangan lupa maknanya bahwa Yesus Kristus selalu membuat kita dekat dengan Allah kita. Yang tadinya kita jauh, ingat ya kemarin minggu kapan itu ya, di bulan Desember kemarin ya, kita ada merenungkan dari kitab Efesus 2 ya ayat 11 sampai 22 itu yang dimana Rasul Paulus bilang bahwa dulu kita jauh, sekarang kita dekat. Ya, yang membuat kita dekat dengan Allah ya korban itu tadi. Yang atau sudah menjadi korban. Betul, atau pengorbanan Yesus itu. Nah, kembali ke tadi Migdal Eder, Betlehem Efrata. Jadi itu kan wilayah untuk pemasok domba-domba yang mau dikorbankan di Bait Allah, begitu ya. Dan ternyata ini punya makna bahwa Yesus Kristus anak domba Allah kan, yang kita sebut dengan anak domba Allah. Dia pun yang akan dikorbankan, betul? Ya, nanti kan mati di Golgota, gitu ya, untuk mencurahkan darah yang kudus supaya hutang dosa kita dihapuskan dan kita bisa didekatkan kembali dengan Allah kita. Nah, jadi kalau kita bicara kelahiran Yesus Kristus, ya, meskipun sudah lewat kemarin kita merayakan atau memperingatinya, tapi nggak salah juga.
untuk kita pelajari akan hal ini. Jadi waktu kita belajar tentang Natal atau kelahiran Yesus Kristus, itu sekaligus kita mengingat, merenungkan akan Paskah, gitu ya, kematian dan kebangkitan Kristus, begitu. Karena dia datang kan memang untuk menebus kita. Dia datang untuk mati, tapi bukan mati selamanya, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga itu, bahkan dia naik ke surga. Nah, jadi kelahiran Yesus itu jelas sekali memberikan kita setidaknya dua makna. Atau Migdal Eder ini mengajarkan kita dua makna, yaitu bicara tentang kelahiran dan juga bicara tentang kematian dan sekaligus kebangkitan. Begitu. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, setiap kali kita memperingati Natal, kita jangan lupa kelahiran itu sekaligus bicara kematian dan kebangkitan. Begitu ya. Karena yang lahir itu sang anak domba Allah yang akan dipersembahkan. Sama seperti tadi domba-domba yang lahir di Migdal Eder, lahirnya itu untuk apa? Bukan untuk dipelihara sampai nenek. Jadi mereka sebetulnya dipelihara untuk kamu akan dikorbankan. Iya, jadi mereka dipelihara itu diternakan untuk dikorbankan, begitu. Sama dengan kedatangan sang anak domba Allah, lahir untuk dikorbankan supaya itu tadi kita dibawa kembali dekat dengan Allah. Sebetulnya memang kan Natal kita selama ini taunya momen kelahiran gitu Bang. Betul, Jadi maksudnya momen sukacita. Jadi Betul. kita nggak membahas tentang kedukaannya dulu nanti gitu loh. Nah. Jadi memang benar-benar biasanya kan ya makanya Natal kan kita selalu fokusnya ya kebahagiaan, sukacita ya karena Tuhan Yesus lahir. Iya. Tapi tanpa mengingat nanti dia akan mati. Iya. Mungkin bisa jadi karena kita itu gini ya, senang ya dengan kelahiran ya. Betul Iya. sih. Daripada Makanya berita kedukaan. kenapa ada sebutan atau istilah happy birthday gitu ya. Kita senang ya dengan kelahiran bayi mungil, lucu ya, lucu. Setiap kali kita dengar berita kelahiran atau mengingat kelahiran kita juga, kita kan senang banget ya. Wah, malah kita coba cari-cari dokumen atau file-file dulu kita bayinya kayak gimana. Senang banget cerita-cerita begitu. Jadi kita kayak mau menyamakan Yesus kayak gitu juga gitu loh. Se-happy itu sebetulnya. Se-happy itu, se-excited itu. Cuman kita lupa bahwa Yesus itu dia lahir bukan untuk happy-happy ala dunia ya, begitu. Bukan untuk membawa kebahagiaan yang omong kosong begitu. Tapi kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita yang berdosa bisa didekatkan kembali dengan Yang Maha Kudus. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita yang menuju kebinasaan ditarik dan dibawa masuk ke dalam kehidupan kekal. Begitu. Itu kan kebahagiaan sejati. Nah, dan Yesus untuk mewujudkan kebahagiaan sejati itu dia harus mati. Harus mati. Kalau nggak mati ya nggak akan ada kisah penebusan, nggak akan ada kisah pengampunan dosa. Karena syarat mutlak untuk hutang dosa kita itu terlunaskan atau diampuni itu darah. Makanya kalau kita lihat kejadian 3 ayat 15 kan di situ nubuatan tentang janji keselamatan dan setelah itu Allah kan mengorbankan ya, ada binatang yang diambil, ada penumpahan darah di situ dan kulitnya digunakan untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa yang telanjang itu, begitu ya. Dan bahwa penebusan itu sangat berkaitan erat dengan penumpahan darah. Harus darah. Nah, karena itu bicara nyawa, bicara kehidupan, begitu ya. Dan untuk melunaskan itu harus darah yang kudus, bukan darah yang kudis, gitu ya. Harus yang kudus, korban yang tak bercacat. Itu tadi kayak tadi ya, domba-domba yang dikorbankan itu kan harus yang tidak bercacat. Dan itu kan hanya Yesus yang bisa lakukan. Karena dia adalah anak Allah yang diutus oleh Sang Bapa untuk berinkarnasi, mengambil rupa jadi sama dengan kita manusia, tapi dia manusia yang tak berdosa. Darahnya lah yang diterima oleh Bapa, begitu, yang dilayakkan untuk akhirnya hutang dosa kita boleh dilunaskan. Dan ketika dilunaskan kan lega banget dong kita. Aduh, hutang dosa Antoni, hutang dosa Fanny, Wiwi, dan mungkin juga saudara-saudara yang lain sudah dilunaskan. Jadi nggak usah cari-cari lagi gimana ya, pinjam ke siapa ya untuk melunasi hutang aku, ini hutang dosaku, begitu. Nggak usah pinjam-pinjam ke
ke pemikiran kita, ke pemikiran orang lain gitu ya. Nggak usah berusaha sendiri, udah cara Allah yaitu di dalam Yesus. Tapi tadi ada yang menarik Bang ketika dibilang kan mati dikorbankan. Ya. Terus aku ingat, ya memang kita pasti ingat lah ya, sebelum Tuhan Yesus mati dikorbankan di kayu salib, dia kan harus mengalami siksaan dulu. Nah, Betul. kenapa yang namanya korban ini juga harus disiksa? Nah, tapi itu kayaknya jadi topik beda lagi ya Bang ya. Kayak itu harus disimpan di segmen berikut. Jadi gini, itu yang disebut dengan penderitaan ya. Jadi kalau kita melihat kisah Yesus ini kan, dia juga menubuatkan ke para muridnya, ada sekitar 3-4 kali dia mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita, mati, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Ya, itu tercatat semua di dalam Injil. Nah, jadi jelas sekali bahwa sebelum dia mati ada penderitaan yang dialami. Nah, memang penderitaan di sini bisa berarti penderitaan fisik ya. Bisa diartikan fisik, di mana Yesus juga kan memang menderita sekali secara fisik. Ya, juga ada penderitaan spiritual begitu. Dalam arti di sini bukan berarti Yesus emang nggak tangguh ya orangnya. Kok cemen gitu ya, kok ngadepin begini aja kayak susah-susah amir sih gitu ya, amat gitu ya. Enggak, Yesus itu tetap manusia sama seperti kita, cuman dia tidak berdosa. Ya, dia pun bisa merasakan betapa beratnya situasi untuk meminum cawan pahit ya. Meminum cawan pahit itu kan murka Allah. Dan itu kan memang murka Allah atau cawan pahit itu sesuatu yang berat sekali, yang kita nggak akan mungkin sanggup, tetapi cuma Yesus yang sanggup. Dia harus pikul itu. Dan itu juga berbicara penderitaan. Jadi penderitaannya bukan hanya sekedar tubuhnya disiksa-siksa, begitu, tapi juga berkaitan dengan meminum cawan pahit itu. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Ya, supaya tergenapi karya keselamatan. Nah, nanti dari penderitaan fisik itu, kemudian Yesus kan disalib, mati, darah tercurah. Begitu. Jadi penderitaan, baik secara fisik, spiritual, Yesus alami semua itu. Spiritual yang ditinggalkan Allah itu ya? Iya, ditinggalkan Allah itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan, kalau kita pelajari ya tentang Allah Tritunggal, ya relasi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan relasi yang sangat intim sekali, penuh kasih, saling menghormati. Ya, 3 pribadi satu Allah kita ini kan saling menghormati, saling menerima dari sejak kekekalan. Ya, kita bisa bayangkan Yesus anak Allah ini kan dia menikmati sekali keintiman dengan Allah itu ya. Kasih, penerimaan. Kali ini demi kita, dia kan jadi korban pengganti kita kan. Demi kita, dia harus merasakan keterpisahan itu. Meskipun ya keterpisahan itu kan bukan bersifat kekal. Begitu ya, hanya untuk menggantikan kita. Tapi Yesus harus mengalami itu supaya kita tidak terpisah lagi dengan Allah untuk selama-lamanya. Melainkan terus bersama-sama dengan Allah. Itu hebatnya karya Kristus. Begitu. Itulah ya penebusan Kristus buat kita. Iya, jadi itu tadi ya, kita belajar Migdal Eder. Satu kata yang mungkin baru kali ini kita dengar, tapi maknanya luar biasa. Ya. Bagaimana domba-domba yang mau dipersembahkan di bait Allah itu menggambarkan sang anak domba Allah yang akan dikorbankan lewat kematiannya di Golgota. Yerusalem, Golgota itu kan dekatan. Kemudian bagaimana domba-domba yang lahir itu dibungkus dengan kain lampin, anak domba Allah lahirnya pun dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Begitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang berita Natal yang disampaikan para malaikat kepada para gembala, jangan buru-buru untuk menafsirkannya, wah berita Natal itu untuk orang-orang sederhana ya gitu. Itu Karena biar lebih ini Bang, pendekatannya gitu. Jadi Tuhan Yesus mencari yang sederhana dulu loh. Gitu. Iya. Iya. Itu gimana? Boleh kita boleh sih menafsirkannya ke situ juga. Tetapi kalau saya lebih kepada maknanya itu tadi ya, bahwa ini domba Allah. Pasti lebih tepat diberitakan kepada gembala dong ya.
Kalau kisah Iya tentang sih. domba Allah, masa diberitakan ke dokter gitu ya, atau ke mana arsitek, atau ke apalagi ke kalangan cendekiawan. Kayaknya memang lebih cocok ke para gembala gitu kan ya, Oh. lebih lebih sesuai dengan keadaan mereka begitu. Jadi kan Yesus itu gelar lainnya kan anak domba Allah ya, sebutan lainnya kan anak domba Allah. Memang akan lebih mudah dipahami oleh para gembala dulu begitu ya, dibanding misalnya siapa waktu itu Yang di situ-situ yang ada siapa lagi gitu. iya begitu ya. Nah itu jadi memang itu satu ya, pasti akan lebih mudah mereka pahami tentang anak domba Allah itu, karena apa, dikaitkan dengan domba-domba yang diternakan itu tadi kan ya. Domba-domba kan diternakan oleh gembala ya, nggak ada domba-domba diternakan oleh raja waktu itu Atau ataupun tuan tanahnya. tuan tanah, gitu, tuan takur gitu ya. Tapi ya para gembala begitu. Jadi lebih memudahkan. Plus juga makna dari berita Natal itu adalah bahwa anak domba Allah ini datang untuk menyelamatkan. Ya, dia lahir untuk mencurahkan darahnya nanti. Dia lahir untuk mati Untuk sekaligus menjadi bangkit. korban. Iya, lebih ke situ saya memahaminya. Kalaupun mau dikaitkan dengan para gembala itu menggambarkan orang-orang sederhana, ya silakan saja. Tapi berita Natal itu bukan hanya untuk orang sederhana ya, ada Majus kalau kita lihat. Meskipun tidak dikatakan malaikat datangin Majus begitu ya. Betul. Begitu. Majus kan orang-orang cendekiawan, orang-orang terpelajar dan orang-orang yang secara ekonomi orang-orang yang kalangan atas begitu. Nah, jadi berita Natal itu ya untuk dua kalangan ini, yang sederhana maupun yang atas begitu ya, dipersatukan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita belajar tentang itu tadi ya, kisah para gembala, jangan buru-buru dulu nih menafsirkannya, wah untuk kita orang sederhana begitu. Tapi lebih kaitkan dulu dengan, oh iya di sana kan mereka sedang mengawasi domba-domba ya, yang mau dipersembahkan di Bait Allah. Oh itu kaitannya dengan anak domba Allah yang mau dipersembahkan untuk kita. Lebih ke situ dulu memaknainya. Jadi lihat dari perspektif Allah, jangan buru-buru lagi langsung lihat perspektif kita manusia ini. Iya sih. Gitu. Jadi kalau aku lihat sih memang maksudnya setelah mendengar nih pengajaran dari yang Abang sampaikan ke kita tuh bahwa Allah kita kok perencanaannya segitunya gitu kan. Maksudnya kita mungkin nggak kepikiran kalau ternyata oh ini jalannya sejarah tuh dari yang katanya tempat anak domba, terus udah gitu nanti ini domba untuk dikorbankan. Nah ternyata Tuhan Yesus pun menjalani apa sih seperti garis yang sama dengan kehidupan sejarah itu gitu loh. Ternyata ya itulah ajaibnya Allah kita ya. Betul, betul. Jadi ketika kisah Mesias itu dinubuatkan di Perjanjian Lama, semuanya itu tergenapi dengan sempurna. Kayak kita lihat nanti Yesaya 53 ya, bagaimana dinubuatkan tentang penderitaan bahkan kematian dari Sang Mesias itu tergenapi dengan penderitaan dan kematian Yesus di salib itu yang begitu, kalau kita lihat secara fisik itu kan waduh mengerikan sekali begitu. Sampai rupanya nggak bisa dikenali lagi. Nah itu tergenapi semua gitu ya. Jadi luar biasanya Allah kita itu dia nggak pernah main-main di dalam memperkatakan kebenaran, karena dia adalah kebenaran ya. Nggak ada kepalsuan dalam diri Allah kita itu. Jadi apa yang dia katakan pasti akan tergenapi, terjadi. Janji keselamatan tergenapi. Tinggal satu janji kan yang kita nantikan, kedatangan kali kedua dari Yesus Kristus begitu. Berarti meskipun itu semuanya sampai ribuan tahun kan ya? Iya. Bener kan Betul, ya? betul. Perencanaannya ribuan tahun Betul. gitu loh. Tapi Ya. ya itulah dahsyatnya Betul. Allah kita ya. Betul. Ya dari Abraham ke Yesus itu sekitar 2000 tahun ya. Terus Dan- sampai sekarang aja Betul. udah 2000 lagi dong. Udah 2000 tahun. Betul. Udah 4000 sampai nggak tahu nanti kedatangan 1000 Kita lagi. nggak tahu, nggak tahu ya. Kedatangan Yesus kali kedua kita nggak tahu kapan, cuman tanda-tanda kan sudah Tuhan, Semakin. iya sudah semakin terlihat. Tuhan juga udah nubuatkan itu tanda-tanda kedatangannya. Gitu. Jadi bicara Migdal Eder, sekali lagi itu bicara tentang tempat kelahiran dan sekaligus berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bagi kita semua yang kalau merayakan Natal di tahun-tahun berikutnya, jangan lupakan akan kematian Tujuan dan kebangkitan utama Kristus. Tuhan Yes, Yesus. tujuan utama kedatangan Dia. Ya.
Jadi nggak apa-apa, tetap sukacitanya Betul. ada, tapi kita tetap ada sukacita kekal lagi yang Betul. dijanjikan karena ya Tuhan Yesusnya mati gitu Coba kan. kita baca, ya Wi. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 8. Doa. Apa kata Rasul Paulus di situ kepada anak rohaninya ya? 2 Timotius 2 ayat 8. Penny boleh bacakan ya? 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, jelas ya. Jadi berita Injil itu bukan hanya sekedar lahir, tapi komplit, harus utuh. Bicara apa juga di situ? Ada kematian kan? Ada juga kebangkitan. Jadi kalau bicara Yesus itu jangan cuma berhenti pada kelahirannya. Bicarakan tentang Kristus yang utuh, penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan sampai kenaikan. Itulah yang disebut dengan Injil penebusan. Besorat hagela istilahnya ya. Bukan. Itu kayaknya mesti lanjut lagi gitu. Saya Ya, jadi Besorat hagela itu kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus. Jadi Injil penebusan itu harus utuh. Begitu ya. Dan itulah yang diwujudkan oleh Yesus. Jadi Migdal Eder harus kita pahami bukan hanya sekedar lokasi tempat lahirnya Yesus. Tapi Migdal Eder itu juga berbicara yang lahir di situ datang untuk mencurahkan darah demi penebusan tergenapkan. Ya. Mantap. Nah, jadi itu semua sesi kita hari ini ya. Ya. Menarik sekali Bang bahwa jadi tadi kita udah tahu lah ya, ini ada suatu cerita tema baru yang bisa diangkat. Ya. Oke, sampai sini aja mungkin ya waktu kita bersama-sama. Nanti kita akan ketemu di kesempatan berikutnya Ya. dengan topik pembahasan yang pasti semakin kita belajar, ternyata semakin kita mengagumi Allah kita pastinya. Amin. Oke. Sampai di sini acara pembincangan kita yang sangat menarik dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Tune in to God. Tuhan Yesus memberkati.